Salam jumpa teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu analisis dalam RAS, yaitu analisis person fit. Nah, apa itu analisis person fit? Nah, mungkin pertama-tama kita lihat konsepnya dulu ya. Oke. Person fit itu sama artinya dengan tingkat kesesuaian individu. Jadi di dalam RAS model itu ada salah satu analisis yang namanya kita menganalisis tingkat kesesuaian individu. Nah, tingkat kesesuaian individu di sini maksudnya adalah kesesuaian pola respon atau pola jawaban dari individu yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi di dalam RAS itu RAS berpikiran atau model RAS itu berpandangan bahwa pola respon seorang individu harus sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, kalau siswa itu memiliki kemampuan yang tinggi, maka seharusnya selain dia bisa mengerjakan soal-soal yang sulit, dia pun seharusnya mampu mengerjakan soal-soal yang mudah. Begitupun kalau ada siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, maka dia seharusnya bisa menyelesaikan soal-soal yang mudah dan kemungkinan akan kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang sulit. Nah, ini kita bisa analogikan, misalnya ada soal matematika, soal perkalian, soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, tentu saja soal perkalian itu merupakan soal yang lebih sulit dibandingkan soal penjumlahan maupun soal pengurangan. Nah, oleh karena itu, siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, maka selain dia bisa menyelesaikan soal perkalian, nah seharusnya dia pun mampu menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, sementara siswa yang kemampuannya rendah, maka dia seharusnya bisa menyelesaikan soal yang mudah dan mungkin akan kesulitan untuk menyelesaikan soal yang sulit, yaitu soal perkalian. Nah, dari situ kemudian di dalam analisis RAS itu dia mampu mendeteksi pola respon yang tidak sesuai. Nah, pola respon yang tidak sesuai ini maksudnya, misalnya ada siswa punya kemampuan tinggi, tapi ternyata dia tidak mampu menyelesaikan soal yang kesulitannya rendah atau mudah, soal yang mudah. Nah, ini kan berarti pola respon yang tidak sesuai gitu. Atau misalnya siswa yang kemampuannya rendah, nah ternyata dia bisa menyelesaikan soal yang kesulitannya tinggi. Nah, ini juga pola respon yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu di dalam RAS sendiri itu dari hal-hal tadi, maka analisis RAS pun dia bisa mendeteksi, misalnya ada siswa yang tidak cermat dalam menjawab soal, atau ada siswa yang menjawab soal itu hanya sekedar tebakan. Nah, bahkan bisa mendeteksi kecurangan siswa dalam menjawab soal. Oke, sekarang kita masuk pada analisisnya. Nah, data yang saya masukkan itu adalah data pilihan ganda 10 soal dengan 10 siswa. Nah, saya sudah masukkan ke dalam software WinStep dan sekarang kita akan menganalisisnya. Nah, untuk menganalisis person fit tadi, kita pilih output tables, lalu kita pilih yang ini ya, table 6 person fit order. Nah, begini teman-teman. Nah, tabel misfit order ini itu sudah mengurutkan dari person yang dicurigai sebagai misfit sampai yang tidak begitu ya. Nah, otomatis person nomor 6 ini diduga kuat dia ini misfit karena dia di bagian atas ya. Person di bagian atas. Nah, bagaimana kriteria untuk melihat
person yang misfit ini. Nah ini kriterianya seperti ini ya. Nah ini kriterianya. Nah ini kriterianya. Jadi outfit untuk mean square-nya itu 0,5 sampai 1,5. Jadi kalau di bawah 0,5 atau di atas 1,5 bisa dikatakan tidak fit. Nah begitupun Z standarnya itu harus di antara minus 2,0 sampai plus 2,0. Kalau di bawah minus 2,0 atau di atas plus 2,0 itu bisa dikatakan tidak fit. Nah point mean correlation-nya juga 0,4 sampai 0,85. Jadi kalau di bawah 0,4 atau di atas 0,85 bisa dikatakan tidak fit. Nah, tidak semua kriteria ini bisa terpenuhi. Misalnya hanya 2 kriteria yang terpenuhi, satu kriteria tidak terpenuhi, itu masih bisa dikatakan person itu fit. Tapi kalau misalnya ada 2 yang tidak masuk kriteria, nah itu bisa dikatakan tidak fit, apalagi misalnya 3 ya. Nah, itu kriterianya. Nah, sekarang kita lihat tabel tadi ya. Nah, ini tabelnya. Nah, di tabel ini person nomor 6 itu MNSQ-nya atau mean square-nya itu 6,74. Nah, ini tidak fit ya. Lalu ZSTD-nya itu atau Z standarnya itu 2,91. Ini juga tidak fit. Karena tadi kan sampai 2,0 ya. Nah, di sini dia 2,91. Mean square-nya dia 6,74. Padahal tadi batasnya kan sampai 5,0 0,5 kalau nggak salah. Nah, itu makanya dia tidak fit. Nah, jadi kalau dilihat dari tabel ini maka cuma person nomor 06 ini yang tidak fit. Sedangkan yang lainnya itu fit ya. Nah, kita akan membuktikan mengapa person 06 ini tidak fit ya. Nah, caranya adalah kita pilih skelogram ya. Ini skelogram. Tabel 22 skelogram. Nah, ini tabelnya dan tabel ini sudah saya perbesar ya. Nah, ini saya perbesar ini. Nah, kita lihat siswa 06. Nah, siswa 06 itu merupakan siswa yang tidak cermat. Mengapa dia tidak cermat? Karena dia tidak bisa mengerjakan dengan benar soal nomor 5 yang mudah. Nah, ini. Soal nomor 5 yang mudah, ternyata dia cuma dapat 0 gitu ya, atau tidak bisa mengerjakan. Sedangkan soal yang sulit yaitu soal nomor 3, itu dia mampu mengerjakan. Ini, benar dia kerjakan. Nah, berarti bisa dikatakan siswa ini, nomor 06 ini merupakan siswa yang tidak cermat. Nah, karena dia tidak cermat itu, makanya dia dikatakan sebagai person yang tidak fit begitu. Nah, ternyata di skelogram ini juga dia bisa mendeteksi kecurangan. Ada siswa yang saling nyontek berdasarkan pola respon yang sama. Kita lihat siswa 01 dan 09 itu memiliki pola respon atau pola jawaban yang sama. Ya, ini. Nah, dan nomor 9 itu pola responnya sama. Sehingga bisa dikatakan mereka ini ada indikasi saling bekerja sama atau saling nyontek. Oke. Nah, baiklah teman-teman, saya kira sekian saja video saya kali ini mengenai analisis person fit. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kita akan bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.